뭐예요? 내가 찾아올게. Kali ini kita akan membahas episode 8 dari drama Love in Contra. Scene diawali adegan Sang Eng yang akan pulang dari rumah Jiho sambil senyum-senyum mengingat apa yang dikatakan Jiho tadi. Sang Eng jadi menyukai hujan, namun tidak dengan Jiho, karena semua kenangan buruknya terjadi saat hujan turun. Saat makan malam selanjutnya dengan Jiho, Sang Eng menanyakan apakah Jiho mengingat kejadian saat ia mabuk malam itu. Dan Jiho mengingatnya, serta pujian yang Sang Eng katakan padanya. Hal ini membuat Sang Eng malu dan menyangkal. Saat selesai makan, Jiho mengingat kerja kerasnya selama ini untuk menyatakan cintanya pada Sang Eng, namun ia masih takut mengatakannya. Malamnya, ia iseng tanya di grup sosmed tentang apa yang harus ia lakukan terkait kisah cintanya, dan para netizen menyarankan agar segera menyatakannya. Scene beralih ke Guangnam yang bekerja menjadi badut. Tiba-tiba, ia ditelepon Haijin untuk menjadi pengawalnya. Ia pun menerima pekerjaan tersebut. Di lain tempat pimpinan perusahaan Ina menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Sang Eng keluar dari Korea. Kembali ke Haijin yang menyiapkan meja untuk makan dengan Sang Eng, tiba-tiba, ibunya datang dengan sang kakak. Mereka menyuruh Haijin segera pensiun dari keartisannya dan meneruskan usaha keluarga serta menerima perjodohan dengan relasi perusahaan. Hal ini membuat Haijin sangat tertekan. Ia pun membatalkan kencannya dengan Sang Eng hari itu. Esoknya, Sang Eng menemani Jiho bermain golf dengan atasannya. Acara itu berjalan lancar dan Jiho mulai berubah menjadi pribadi yang menyenangkan dan disukai banyak orang berkat bantuan Sang Eng. Di lain hari, saat Sang Eng berada di kafe, ia dihampiri anak buah pimpinan perusahaan Ina. Mereka menyampaikan pesan agar Sang Eng segera meninggalkan Korea. Sang Eng sangat kesal mendengarnya. Untuk mengobati kekesalannya, ia menelepon Jiho dan mengajaknya makan. Jiho menyetujui. Kembali ke Haijin yang dimarahi ibunya karena membatalkan jadwal syuting, ibunya menanyakan siapa wanita yang ia kencani. Ibunya bersikeras dan memaksa Haijin untuk mau mengambil alih perusahaan. Karena kesal, Haijin mengusir ibunya. Saat di parkiran, ibu Haijin bertemu dengan Sang Eng dan mengajaknya minum di kafe. Ia menilai dan mengamati Sang Eng yang tidak tampak seperti orang kaya. Namun pengawalnya menilai bahwa Sang Eng elegan dan berpendidikan. Selesai minum, Sang Eng kembali menuju rumah Jiho dan makan topoki bersama. Jiho meminta Sang Eng untuk tidak pergi ke luar negeri. Permintaan Jiho membuat Sang Eng baper dan Jiho menjadi salah tingkah. Saat Sang Eng akan pulang, ia melihat Haijin yang berdiri lemas akan memasuki mobilnya. Sang Eng mendekat, dan Haijin memintanya mengantarkan ke penginapan dekat dengan lokasi syuting. Kemudian ia pingsan. Terpaksa Sang Eng mengantarnya sampai kamar penginapan. Saat akan pulang, Sang Eng mendengar Haijin pingsan lagi dan badannya begitu panas. Ia tak tega meninggalkan Haijin dalam kondisi seperti itu. Ia menemani dan merawatnya sepanjang malam sampai keesokan harinya. Saat akan pamit pulang, Haijin memegang tangan Sang Eng dan bertanya apakah saat ia merasa sedih, ia bisa langsung menemui Sang Eng. Berita tentang Haijin dan pacarnya menginap langsung tersebar ke media. Jiho yang membaca kabar ini merasa cemburu dan menelpon Sang Eng untuk menjemputnya dan meminta penjelasan. Karena di luar hujan, Sang Eng kembali masuk ke penginapan dan bertemu Haijin yang sedang berbincang dengan pengacara barunya. Ternyata, pengacara Haijin ini adalah mantan istri dari Jiho bernama Jung Ji-eng. Saat Jiho tiba dan masuk, Ji-eng melambaikan tangan padanya. Jiho melihat mereka dari kejauhan dan hanya berdiri mematung. Dan film pun berakhir. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita tunggu minggu depan ya. Thanks for watching.